ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus. Ku bawa hatiku Tuhan, ku bawa hatiku, mari bawa penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatimu, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus yang dapat berdiri, mengikut Yesus, haleluya. Kami bawa Tuhan,
anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Yakin anugerahnya Tuhan, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Haleluya Yesus. Kami ambil waktu-waktu penyembahan ini Tuhan, untuk kami memastikan bahwa Engkau yang bertumbuh bertambah semakin besar dalam diri kami Tuhan, bukan kami ya Tuhan. Sehingga orang boleh melihat Engkau dalam hidup kami Tuhan, lewat tutur kata kami Tuhan, lewat ucapan kami Tuhan Yesus, lewat kehidupan kami Tuhan. Kami boleh jadi berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami ambil pujian, penyembahan ini Tuhan Yesus, semuanya untuk Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami membawa hidup kami membawa penyembahan kami Tuhan pagi hari Tuhan, hanya untuk Engkau. Engkau yang disenangkan Yesus. Engkau yang disenangkan ya Tuhan. Yesus diagungkan, Tuhan Yesus disenangkan, karena Engkau yang semakin besar dalam hidup kami Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kuasa hanya bagi-Mu Yesus. Itulah kesukaan hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus. Itulah kekuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. I have decided to follow Jesus, no turning back. Gak ada kembali lagi Tuhan, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turn. I have decided, I have decided to follow Jesus, no turning back, oh, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back. The cross before me, the cross. That was before me, the world behind me. Not turning back, God
Kembali lagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau full ikut Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini agendamu Tuhan Yesus, bukan agenda. Ini waktumu Yesus, bukan waktu kami. Ini rencanamu Yesus, bukan rencana. Haleluya. Ini kedaulatanmu Yesus, bukan maunya kami. Haleluya. Roh Kudus, hamba bergantung dan berserah semua umat-Mu Tuhan, berikan lawatan bagi kami. Ibadah ini bukan rutinitas. Ibadah ini bukan sekedar agama. Ibadah ini ungkapan hati kami yang merindukan senantiasa akan Kau Yesus nyata dalam hidup kami. Haleluya. Engkaulah yang bangkit, Engkaulah yang hidup. Engkau Gembala agung kami yang baik. Terima kasih Yesus buat kasih kami. Biarlah segala pujian dan sembah kami menyukakan hati-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah. Saatnya Tuhan berbicaralah. Kami siap mendengar firman. Baharui kami, pulihkan kami. Haleluya, segarkan kami. Bawa kami terus dalam lingkupan kuat kuasa untuk tetap berada di pusat kehendak-Mu Bapa. Agar kerajaan Allah datang dan kehendak-Mu jadi dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam gereja, di dalam kota dan bangsa kami, sebelum Kau datang kedua kali. Terima kasih Yesus. Haleluya. Roh Kudus, terima kasih. Ya Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Mungkin Saudara Yali masih bisa di sini mengiringi lembut saja. Sementara yang lain boleh ambil tempat yang senyaman mungkin. Puji Tuhan. Selamat pagi Shalom. Selamat pagi Shalom. Ya, senang sekali bersama Bapak Ibu Saudara dalam ibadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini adalah minggu terakhir sebelum nanti hari Kamis kita akan bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, ini adalah hari Minggu terakhir dalam rangkaian yang disebut sebagai 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menyatakan Ia bangkit, Ia hidup. Puji Tuhan. Hari ini ada firman Tuhan yang doa saya memberkati jemaat-jemaat, dan itu tergantung daripada kita sendiri, karena sikap kita
menentukan berkatnya akan kita peroleh. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa fokus kepada kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekalipun mungkin nanti akan beberapa kali kita melihat Alkitab, dan mungkin saudara mempunyai Alkitab ya, Alkitab di dalam handphone saudara. Saya berharap saudara tidak terjebak, terganggu dengan aplikasi yang lain di dalam handphone saudara. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Kalaupun buka handphone, jangan coba melirik aplikasi yang lain. Waktu baca firman Tuhan, baca saja, buka aplikasi Alkitab elektronik itu, lalu kembali kepada fokus mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya berharap saudara menghormati Dia yang ada di tengah-tengah kita, yang sedang menyatakan kehendaknya lewat firman Tuhan yang bersama kita akan nikmati. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengingatkan saja hari Kamis itu tanggal 14 ya, Mei, kita ada ibadah kenaikan Kristus di tempat ini. Lalu selanjutnya selama 10 hari ke depan, ya esok harinya, ya, kita ada 10 hari doa Pentakosta. Dan saya mendorong saudara-saudara untuk ambil waktu-waktu itu, momen itu, bukan sekedar agenda gerejawi belaka, tetapi menjadi momen untuk kita membaharui komitmen kita mengikut Yesus dan kerinduan kita untuk Roh Kudus senantiasa melingkupi kita. Bila mana perlu, ambil waktu untuk berpuasa, dan kita ada tetap doa Pentakosta di tempat ini 10 hari menyambut hari pencurahan Roh Kudus ya, di tempat ini. Ya. Roh Kudus dicurahkan sudah 2000 tahun yang lalu di hari Pentakosta tahun 33 Masehi itu. Saudara, gunakanlah, pakailah, manfaatkanlah waktu-waktu ini. Dan saya mengundang saudara-saudara untuk seperti lagu tadi, don't turning back, mengikut Yesus keputusanku, salib di muka, dunia di belakang. Itu komitmen, dan lakukanlah. Jadilah berbeda, no turning back. Jangan pakai cara-cara yang lama lagi dalam mengikut Yesus sebagai orang yang beragama Kristen belaka. Jangan mengulangi gaya hidup yang lama lagi. Dan kita mau fokus untuk mengikut Dia lebih sungguh. Ada amin? Ada amin? Puji Tuhan. Katakan kiri kanannya, Tuhan sedang memberkati kita. Tuhan sedang memberkati kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, bila saudara ingat, beberapa minggu yang lalu saya berulang kali menekankan Paskah pasti membawa berkah. Paskah pasti berkah, pasti membawa berkah. Lalu kemudian saya berbicara, Paskah itu berarti pula bahwa Tuhan mengubah ketakutan menjadi keberanian. Paskah, ketakutan menjadi keberanian. Lalu berikutnya, saya juga mengatakan bahwa Paskah, berkah itu juga berarti Paskah mengubah hati yang pudar menjadi hati yang berkobar. Lalu minggu lalu saya berbicara juga Paskah, firman Tuhan menyatakan Paskah, berkahnya itu adalah mengubah hati yang ragu menjadi teguh. Dan saya ingin saudara tidak melupakannya. Sekali lagi, Paskah pasti membawa berkah. Lalu kemudian Paskah juga berarti mengubah
ketakutan menjadi keberanian. Saya ingin saudara ingat ini, sehingga Minggu Paskah ini firman Tuhan tidak berlalu begitu saja. Ingat firman Tuhan. Paskah berkahnya itu adalah mengubah hati yang pudar menjadi berkobar. Dan minggu lalu Paskah berkahnya itu adalah mengubah hati yang ragu, keraguan menjadi teguh, keteguhan. Jangan lupa. Dan ada survei mengatakan bahwa rupanya dampak khotbah yang didengar oleh jemaat itu hanya 2%. Hanya 2%. Itu sangat memprihatinkan. Survei ini menunjukkan bahwa jemaat diubahkan itu oleh khotbah, dengar khotbah itu hanya 2%. Lalu 8% itu karena memperhatikan PowerPoint yang ada di depan. Kalau memperhatikan PowerPoint yang di depan, maka jemaat itu waktu mendengar, 2% berubah. Lalu kalau mendengar lagi dengan sungguh, perhatikan sungguh-sungguh, PowerPoint, penjelasan detail firman Tuhan, itu 8%. Jadi, waktu saudara fokus kepada pemberitaan firman Tuhan, rupanya saudara berubah. Jemaat yang berubah, yang menanggapi itu, atau perubahan terjadi dalam saudara, itu hanya 10%. Baru 10%. Dan 40% khotbah yang didengar mengubahkan jemaat itu pada waktu jemaat mengalami penderitaan, kesusahan, waktu kenyataan tidak sesuai dengan harapan, baru ingat firman Tuhan. Itu 40% berubah. Kalau ingat, waktu susah, menderita, ingat firman Tuhan, lalu saudara diubahkan. Kuasa Tuhan bekerja. Waktu ingat 40%. Oh iya, saya pernah dengar khotbah itu. 40%. 10 tambah 40 baru 50%. Dan 50%-nya adalah khotbah itu mengubahkan seseorang. 40%-nya itu karena fokus dengan sengaja tanpa paksaan untuk melakukan firman Tuhan. Bukan karena paksaan, tapi dengan sengaja fokus kepada firman Tuhan, mau dilakukan. Bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar apa yang pernah didengar atau diketahui atau dipelajari, tetapi dengan sengaja untuk melakukannya, maka perubahan terjadi. Lalu kalau kesemuanya dengar firman Tuhan dengan baik, memperhatikan firman Tuhan dengan benar 100%. Karena yang Tuhan mau dari kita diubahkan. Kita ke gereja bukan sekedar untuk mendapatkan kekuatan, penghiburan, bersama-sama dengan jemaat, memuji menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Bukan hanya sampai itu. Itu benar, itu penting. Tetapi yang sangat penting adalah kita diubahkan. Amen. Kita dibaharui. Amen.
kita bisa mengevaluasi, renungkan. Selama hidup kita mengikut Yesus beribadah, apakah yang sudah berubah? Dari cara kita berperilaku, karakter kita, sikap kita, komitmen kita, kesungguhan kita telah mengikut Yesus. Karena firman Tuhan menghendaki kita berubah. Yesus menghendaki kita berubah. Barang siapa di dalam Kristus, sesungguhnya ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang baru, hidup kita tidak diubahkan menjadi baru, menjadi seperti Kristus, maka diragukan kesungguhan kita hidup di dalam Kristus. Nah, barang siapa di dalam Kristus, ia ciptaan baru. Nah, karena itu ingatlah seluruh rangkaian kebenaran firman Tuhan. Ya, dalam sebulan ini Paskah berarti pasti membawa berkat. Saudara harus mengucapkannya ya. Firman Tuhan mengatakan ya, jikalau kita mengaku dengan mulut, maka kita dibenarkan. Jikalau kita percaya dalam hati, maka kita diselamatkan. Oke, siap? Ya, oke. Semuanya sambil tengok kiri kanan, katakan Paskah. Paskah pasti membawa berkat. Paskah berkahnya itu adalah mengubahkan hati yang takut menjadi berani, mengubahkan ketakutan menjadi keberanian. Paskah pasti berkah itu, berkahnya adalah mengubahkan hati yang pudar menjadi hati yang berkobar-kobar. Paskah pasti berkah, berkahnya itu mengubahkan hati yang ragu menjadi hati yang teguh. Dan hari ini boleh ditampilkan slide-nya. Ini Paskah itu penyataan. Ikutlah aku, bukan bandingkan dirimu. Mari kita buka Yohanes 21. Saya ingin membacakannya ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Atau saya mau mundur ke belakang supaya jelas konteksnya, latar belakangnya. Yohanes 21 mulai ayat 15. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Ini pada waktu itu Yesus menampakkan di depan murid-muridnya, dan di tepi pantai mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan selesai makan sarapan ikan yang Yesus bakar di tepi pantai, lalu Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya. Dan ini yang dicatat oleh Yohanes ayat 15. Sudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau.
Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus, ini Yohanes, sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus, dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Kata Petrus, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jika aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus sudah mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dari penekanan Yesus terakhir beberapa kali, yaitu tentang ikutlah aku, dan yang terakhir, itu bukan urusanmu. Saya memberi judul khotbah hari ini, ikutlah aku, bukan bandingkan dirimu. Next. Ikutlah aku, bukan bandingkan dirimu. Ya, tadi saya baca dari ayat 13 ya, terus 15, terus catatan tentang bagaimana setelah kebangkitan Yesus memulihkan Petrus yang sempat menyangkal dia 3 kali. Yesus memberi panggilan yang amat jelas kepada Petrus. Ketika Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan itu sebanyak 3 kali Petrus menjawab, aku mengasihi engkau. Sampai yang ketiga, sedih hati Petrus, dan dia menjawab, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus meneguhkan, Yesus memulihkan, Yesus kembali membaharui Simon akan komitmennya untuk mengikut Yesus yang didasari kasih kepada Yesus, bukan karena alasan yang lain. Mengikut Yesus karena kasih. Selanjutnya, setelah pernyataan Petrus itu, dari jawabannya, Yesus berkata, ikutlah aku. Ayat 20 sampai ayat 23, kita lihat bagaimana selanjutnya Petrus merespon akan panggilan Yesus tentang ikutlah aku. Setelah diteguhkan, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus menjawab, aku mengasihi engkau sampai 3 kali. Lalu itu seperti menjawab, seperti menolak atau meruntuhkan atau melenyapkan. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Dengan pernyataan 3 kali Yesus meminta komitmen dari Petrus, yaitu aku mengasihi engkau. Saudara-saudara, jika Yesus pagi ini berkata kepada saudara, apakah engkau mengasihi aku? Angkat tangan saudara dan jawablah saudara.
Hari ini Yesus berkata, sama seperti kepada Petrus, apakah engkau mengasihi Ya. aku? Ya, Yesus. Satu kali. Ya. Apakah engkau Ya. mengasihi aku? Ya. Dua kali. Apakah engkau Yes. mengasihi aku? Ya. Tiga kali. Ya. Lalu dengarlah. Yesus kemudian berkata, ikutlah aku. Amin. Ikutlah. Ya. Respon Petrus Ya. sangat menarik perhatian saya. Dan mendorong saya untuk membagikannya kepada saudara. Petrus memalingkan mukanya dan melihat temannya yang disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus. Ya. Ini penulisnya adalah Yohanes, Rasul Yesus. Dia menyembunyikan dirinya dengan sebutan murid yang dikasihi Yesus. Ya. Itu Yohanes itu. Ya. Dan dia lihat Yohanes. Ya. Dan Petrus berkata kepada Yesus, ya, kalau tadi engkau mengatakan aku lagi muda, pergi kemana aku pergi. Ya. Nanti kalau aku tua, aku akan diikat dan dibawa ke tempat aku kehendaki. Nah sekarang bagaimana dengan orang ini? Petrus berkata kepada Yesus, bagaimana dengan orang ini? Tuhan, bagaimana dengan dia? Responnya seperti itu. Ikutlah aku. Tapi respon dia, ya aku ikut Yesus karena aku mengasihi engkau. Tapi selanjutnya bagaimana dengan orang ini? Itu hal yang sangat menarik sekali. Ada 3, 4 bahkan kebenaran utama yang saya ingin saudara melihat dan memperhatikan. Yang pertama, dalam mengikut Yesus, dalam menanggapi panggilan Yesus untuk mengikutnya. Yang pertama, ada bahaya kalau kita membandingkan panggilan Tuhan kepada kita dengan orang lain. Petrus baru saja dipulihkan tentang komitmen dia mengasihi Yesus, tapi fokusnya langsung cepat aja bergeser kepada orang lain. Itu manusiawinya Petrus. Nggak jauh beda dengan saya dan saudara. Sekalipun kita tahu ada lagu dahulu, tentang jangan pandang orang lain. Ikut Yesus, ikut Yesus. Sama dengan kita. Saya dan saudara. Masalah gereja hari ini, jemaat hari ini, saya dan saudara suka membandingkan pelayanan-pelayanan, membandingkan berkat. Kok dia lebih diberkati daripada gua? Kok dia lebih beruntung ya daripada kita? Kan sama-sama ikut Yesus, sama-sama sembah Yesus. Kok beda ya? Membandingkan panggilan, dia dipanggil di sana, gue di sini. Membandingkan penderitaan, gue lebih menderita dari dia ya. Dia lebih nyaman, lebih makmur. Kok gue enggak ya? Kenapa dia lebih berhasil? Kenapa dia lebih dipakai Tuhan? Kenapa dia lebih diberkati seperti itu? Itu sama dengan Petrus. Menanggapi panggilan Tuhan baru saja dipulihkan. Tapi ketika lihat orang lain, ya seperti itu. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk membandingkan, tetapi untuk mengikut Dia. Yesus tidak berkata kepada Petrus, tuh lihat Yohanes, enggak.
berkata kepada Petrus setelah dia menyatakan komitmennya mengasihi Yesus, ikutlah aku. Ada 3 bahaya waktu kita membandingkan diri kita dengan orang lain dalam mengikut Yesus. Akan melahirkan iri hati, akan melahirkan kecewa. Tuhan pilih kasih. Ya, Tuhan, dosa saya belum beres ya. Minder, pesimis, ya, itu yang terjadi. Menyalahkan diri sendiri, dan mungkin juga curiga kepada orang lain. Oh, dia curang tuh, oh dia nggak benar itu pasti. Itu membuat kita kehilangan fokus dalam mengikut Yesus. Karena kita memandang orang. Bila itu menjadi evaluasi buat kita dalam mengikut Yesus. Hati-hati. Jikalau kita dalam mengikut Yesus melihat orang lain. Yang kedua, ikutlah aku, bukan bandingkan diri. Tuhan yang berdaulat dalam setiap hidup manusia. Kedaulatan ada di tangannya. Yesus menjawab, jika aku mengendaki supaya ia, Yohanes itu hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi kamu ikutlah aku. Kemarin siang saya pergi ke daerah Bintaro, ke rumah duka di daerah Bintaro, karena teman alumni SMA meninggal. Meninggalnya itu saya dapat berita mendadak. Dalam perjalanan dia ke Australia, di entah di pesawat atau turun pesawat, ya, dia meninggal. Jadi ada proses dikembalikan lagi, ya. Dan butuh waktu. Dan saya bertemu dengan dia kemarin siang, dan saya ketemu dengan suaminya dan berkata, kenapa? Suaminya berkata, nggak tahu Pak, jantung ya? Enggak, dia nggak jantung. Atau ada darah tinggi, stroke? Enggak Pak, minggunya dia sehat-sehat saja. Dia nggak ada keluhan apa-apa. Kok bisa begitu? Ya dokter aja bingung. Lalu saya berkata, Tuhan yang berdaulat atas hidup. Iya benar Pak Kepala. Tuhan yang berdaulat. Saya sudah terima Tuhan yang berdaulat atas kehidupan ini. Saudara, itu fakta. Bahwa Tuhan yang berdaulat juga atas jalan hidup setiap orang. Jika aku mengendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Hidup setiap orang ada dalam kedaulatan Tuhan. Setiap orang berbeda. Ada yang cepat berhasil, ada yang lama diproses, ada yang dipakai di depan, ada yang dipakai kemudian menyusul belakangan selanjutnya. Masalahnya bukannya perbedaan, masalahnya adalah bagaimana hati kita meresponi perbedaan itu. Jangan fokus kepada perbedaan itu. Fokuslah kepada Yesus yang memanggil kita, ikutlah aku, lihatlah aku, teladani
salibnya setiap hari dan meneladani aku. Tentang bagaimana orang lain yang kok dia lebih berhasil, kok dia begini, kok dia lebih enak. Pasti Petrus manusiawi ketika dia, ya saya menderita begitu Tuhan, gimana dengan orang ini? Yohanes ini, Yesus berkata, itu bukan urusanmu, tapi engkau ikutlah aku. Dalam hidup ini, mengikut Yesus, pasti kita melihat perbedaan. Menghadapi perbedaan, jangan sampai kita jadi kecewa, jadi kehilangan fokus mengikut Yesus. Kita evaluasi saja. Jikalau perbedaan itu sepertinya yang lain kok begitu ya, lebih buruk mungkin begitu ya, kita evaluasi, jangan-jangan kita lebih buruk daripada dia. Kalau orang lain itu berhasil, kita evaluasi, jangan-jangan ada yang salah yang belum saya perbuat. Itu kita evaluasi saja. Bagaimana pengiringan kita kepada Yesus, kasih kita kepada Dia, bagaimana persekutuan karib kita dengan, bagaimana kita berubah, sudah kita diubah dan dibaharui dari hari ke hari. Sudahkah kita melakukan apa yang harusnya kita lakukan dengan maksimal? Ketimbang hanya membandingkan perbedaan dengan orang lain, yang membuat kita tidak fokus dalam mengikut Yesus. Yang ketiga, ikutlah aku, bukan bandingkan dirimu. Fokus pada panggilan pribadi. Ikutlah aku. Itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Ini inti pesan. Jangan sibuk melihat orang lain. Jangan kehilangan arah karena perbandingan. Jangan terganggu oleh jalan hidup orang lain. Fokus saja pada ikut Yesus. Amin. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tarikan. Yang berat ini yang nggak dinyanyikan, kadang nggak disebut yang syair bait yang terakhir ini. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Yes. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tarikan. Jangan kembali seperti dulu lagi. Itu tak ingkar. No turning back. Jangan kembali kepada cara hidup yang lama. Fokus. Ikut Yesus. Yang terakhir, ikutlah aku, bukan bandingkan dirimu. Sebab ada kesalahpahaman jika kita tidak fokus pada firman. Murid-murid Yesus salah mengerti tentang perkataan Yesus. Oh, begitu ya. Si Yohanes dibilang, kalau aku kehendaki dia hidup sampai aku datang. Oh, murid-muridnya langsung bilang, oh jangan-jangan dia panjang umurnya, sampai Tuhan datang kembali dia gak mati-mati. Itu begitu. Tapi nggak perhatikan, kalau aku kehendaki. Dan faktanya, Tuhan tidak menghendaki Yohanes hidup sampai sekarang ini. Bahkan sampai Yesus datang. Tapi dia melihat bagaimana Yesus datang. Dalam kitab Wahyu, Yohanes mencatat itu. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kondisi gereja-gereja yang diperingatkan. 7 gereja. Yohanes mencatat semuanya. Yohanes memang meninggal berbeda dengan murid-murid yang lain.
Rata-rata yang lain semuanya mati menjadi martir. Tapi Yohanes tua karena tua. Tradisi mengatakan umurnya sampai 100 tahun. Dia jadi gembala senior di gereja Efesus. Yohanes. Kita harus fokus. Perhatikan baik-baik firman Tuhan. Jangan sakarepe dhewe memerhatikan, menafsirkan firman Tuhan. Ini juga terjadi hari ini. Gosip rohani, asumsi, prasangka yang salah, tafsiran yang keliru. Kita cenderung berprasangka. Prasangka kita itu, asumsi kita pasti condong negatif. Bahayanya prasangka asumsi itu seperti itu, dipengaruhi oleh kecenderungan kita yang jahat. Paling asik itu membicarakan keburukan orang lain ketimbang kebaikan orang lain. Kalau kebaikan orang lain, keberhasilan orang lain, kita membicarakan membuat kita jadi sombong, gitu. Membuat kita jadi nggak enak, cemburu begitu. Tapi kalau membicarakan keburukan orang lain paling asik itu. Apalagi membagikan kepada satu. Kalau pinjam uang, dikembalikannya itu biasanya ada bunganya bertambah. Pinjam uang di bank, ya. Kalau pinjam uang ada tambah bunganya ya. Tapi kadang-kala juga buruknya pinjam uang bisa berkurang juga, mengembalikannya seenaknya. Bahkan ada yang enggak mengembalikan. Tapi kalau omongan itu mustahil berkurang. Kalau kita ngomongin orang lain, mustahil berkurang. Yang faktanya ada, kalau ngomongin orang lain, faktanya adalah bertambah. Bumbunya lebih banyak. Didramatisir lebih banyak. Jadi waspadalah dengan hal itu. Karena tidak fokus pada apa yang benar-benar Yesus katakan, maka terjadilah itu. Seluruh puji-pujian tadi yang dipilih itu sangat nyambung sekali ya. Dengan firman Tuhan. Gini bicara juga tadi lagu-lagu tentang firman Tuhan. Haleluya. Next. Masa kini begitu juga. Jangan bandingkan pelayanan. Jangan iri hati dengan berkat orang lain. Jangan ukur hidup dari kehidupan orang lain. Fokus pada panggilan pribadi dari Tuhan. Tuhan hanya mengatakan ikutlah aku. Dan Yesus mengatakan kalau seorang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, pikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Yesus tidak mengatakan bandingkan dirimu dengan orang, tidak pernah. Yesus hanya fokus, ikutlah aku. Menyangkal diri, pikul salib dan ikut dia. Teladani dia, taati dia. Next. Itu sama seperti seorang yang sedang lari lintasan 100 meter ya, atau 200 meter. Waktu SMA saya lomba lari juga ya, lari 100 meter. Jadi ada startnya. Bersedia, wah belajar. Bersedia, jongkok. Kemudian gurunya wah lari gitu. Yang guru lihat bukan cepat sampainya, tapi yang guru lihat bagaimana posisi saya yang diajarkan waktu start. Ya. Jongkok, bersedia. Ya, yang guru lihat itu. Pertama, bagaimana start mulanya? Benar nggak sesuai dengan apa yang diajarkan? Lalu yang kedua, bagaimana berlarinya? Di lintasannya atau nabrak temennya? Ya. Yang terakhir, ya, baru siapa yang cepat sampai. Ada teman yang cepat sampai dicatat
dan dia ikut lomba tandingan atletik antar siswa. Ya. Itu seperti itu. Awal ikut Yesus itu yang penting. Dan bagaimana kita berlari mengikut Yesus itu ada penting juga untuk fokus di lintasan kita. Kalau kita sibuk melihat pelari lain, kita bisa tersandung, kehilangan arah, bahkan terjatuh, berhenti. Ada teman saya yang lari 200 meter ya. Capek pak, nggak kuat gitu. Diketawain sama guru dan teman-teman. Nggak fokus. Walaupun saya nggak juara, tetapi saya sampai finish. Yang penting bukan siapa yang paling cepat, tetapi apakah kita tetap setia sampai garis akhir. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Next. Renungkanlah. Yesus tidak berkata, lihatlah dia, bandingkan dirimu. Tapi Yesus berkata, ikutlah aku. Kalau tadi Yesus berkata kepada Petrus, dan saya mengaplikasikan kepada saudara sambil mengangkat tangan, lalu Yesus berkata kepada saudara, apakah engkau mengasihi aku? Dan kali ini angkat tangan saudara dan dengarlah Tuhan berkata, Yesus berkata, ikutlah aku. Ikutlah aku. Ikutlah Yesus, keputusan mengikut Yesus, keputusan mengikut Yesus, keputusan putra sementara saudara terdiam, musik lembut, saudara-saudara iman kita yang menghadapi tantangan lebih sulit, berbahaya dari kita. Ribuan orang di Afrika dikubur hidup-hidup dikubur, disisakan tangannya saja yang naik ke atas, semuanya dikubur hidup-hidup. Ribuan orang diserbu kampungnya dan semua ditembaki. Kampung Kristen itu di tempat lain itu di Afrika, di Timur Tengah. Kita tahu sudah tidak terhitung berapa orang ini menjadi martir di Asia, Aceh, di Korea Utara yang lebih sadis lagi, lebih komunis. Mereka membayar harga iman kepada Yesus dengan nyawa mereka. Kesusahan di dunia ini menguji iman kita. Apakah kita siap untuk ikut Yesus? Menomor satukan dia, melakukan kehendak. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku?
ikutlah aku. Demikian Tuhan Yesus berkata, mengikut Yesus keputusan. Ini jawaban kita padanya. Mengikut Yesus keputusanmu. Mengikut Yesus keputusanku. Ku sebelum kita ulangi lagi, jikalau saudara ada orangnya yang mau ingin membaharui komitmen mengikut Yesus dan mau bertobat, tidak mau kembali kepada masa yang lalu, tidak mau lagi membanding-bandingkan hidup orang lain, dan mau fokus saja kepada panggilan mengikut Yesus. Jikalau saudara adalah orangnya, angkat tangan saudara ketika nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Ku mau ikut Yesus, mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Mari kita berdiri bersama-sama.